Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Jemaat GKI Philadelphia yang terkasih. Kiranya kasih sejahtera, damai, sukacita, dan juga kesehatan senantiasa diberikan kepada Tuhan untuk kita semua. Karena akhir-akhir ini kesehatanlah yang kita sangat rindukan, dan itu menjadi harta yang berharga untuk boleh kita miliki. Dan kita juga berharap keluarga besar kita dimanapun berada, tetangga kita juga tetap ada di dalam jangkauan kasih Tuhan, ada di dalam keselamatan dan juga kesehatan dari Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama untuk berteduh diri, bersatu hati dengan bagian keluarga kita dan juga keluarga besar GKI Philadelphia. Kita akan melakukan persekutuan doa yang dinanti-nantikan dan dirindukan oleh setiap jemaat. Dan untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Senantiasa kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan Yesus. Karena tanpa kasih Tuhan, kami pun tidak bisa merasakan indahnya dunia ini. Dan jikalau saat ini Tuhan, di dalam keadaan kami masing-masing, di dalam pergumulan kami masing-masing, kami boleh bersekutu di dalam persekutuan doa ini, itu juga karena panggilan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memanggil hati kami tidak mau berserah diri di dalam persekutuan doa ini, sekalipun online. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sepanjang persekutuan doa kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai, dan ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hati yang sedang mengalami kegundah gulanaan, setiap beban hidup, ataupun setiap pengalaman hidup baik itu suka maupun duka, kami pasrahkan di hadapan Tuhan bersama dengan doa-doa kami malam hari ini. Tuhan Yesus, hadirlah, dan inilah persekutuan doa kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jikalau kita berkumpul di dalam persekutuan untuk memuji Tuhan, itu bukan karena kehendak kita, itu bukan karena kekuatan kita, namun itu karena Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati kita, sehingga kita mau meluangkan waktu hidup kita untuk bersekutu, untuk berdoa, bersama jemaat-jemaat, bersama orang-orang yang kita kasihi, sekalipun kita semua berjauhan. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan dan kita meyakini bahwa kita berkumpul karena Roh Kudus Tuhan. Saat kita semua berkumpul. Ajar kami memuliakan nama
berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Ketika tidak ada Roh Kudus Tuhan, yang terjadi pasti hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Gosip menggosip, bercerita tentang hoax dan sebagainya. Bercerita yang bukan fakta, namun mungkin hanya opini ataupun persepsi pribadi yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan di dunia ini. Dan kami semua percaya, saya dan Anda percaya, ketika kita sudah menyerahkan persekutuan doa kita di hadapan Tuhan, percakapan-percakapan ataupun sharing-sharing yang terjadi selama persekutuan doa sifatnya adalah untuk membangun iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan hidup kita semua di dalam pergumulan hidup yang akhir-akhir ini semakin menggalaukan hati kita semua. Setengah tahun kalau di sekolah harus belajar secara jarak jauh, PJJ. Mungkin juga kalau di tempat-tempat kerja yang lain harus shift. Ada yang masuk, ada yang nanti. Mungkin juga ada yang biasanya 5 hari kerja dengan terpaksa dikurangi menjadi 2 atau 3 hari kerja. Dan itu efeknya sangat nyata bagi kita semua. Oleh karena itu, ke depan hanya kita bisa berserah di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang menguatkan kita semua. Dan dengan lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini, kita serahkan pergumulan kita dan Tuhan pasti membuat kita sanggup melalui hidup kita.
jemaat kepada sahabat-sahabat kita. Jemaat mendoakan kita pun mendoakan jemaat, kita mendoakan gereja, hamba Tuhan mendoakan majelis, jemaat dan semuanya. Dan kita semua secara bersekutu mendoakan masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Oleh karena itu saatnya sekarang kita akan bersaat teduh bersama dengan keluarga. Kita akan berdoa dengan menaikkan pokok-pokok doa yang nanti akan ditayangkan di dalam layar. Dan kiranya pokok-pokok doa itu kita doakan dengan sungguh-sungguh, boleh dengan bersuara, boleh dengan bergenggaman tangan dengan anggota keluarga, boleh dengan bersaat teduh secara pribadi-pribadi. Saya persilakan kita semua untuk berdoa. Hidup kita tidak akan benar, tidak akan lurus jikalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Dan persekutuan doa yang benar adalah berlandaskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berfungsi untuk mengarahkan, menjadi pedoman bagi hidup kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga berfungsi untuk menegur kita ketika kita jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan pencerahan serta pengharapan hidup akan keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita dengan bersukacita dan dengan bersyukur, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk meresapi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Haji Sadar Mahoni. Dan selanjutnya menjadi PR bagi kehidupan kita masing-masing, apa yang kita perlu perbuat dari firman Tuhan ini. Dan sebelumnya mari kita melantunkan pujian bersama. Di dalam doa, di dalam firman Tuhan, Tuhan menguatkan hidup kita. Tuhan sanggup membuat hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Sekeliling
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah persekutuan doa kami. Mohon Tuhan memberkati. Sekarang kami akan belajar dari firman-Mu lagi. Mohon Tuhan memberikan pencerahan bagi kami semua. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara sekalian, respon seseorang terhadap firman Tuhan, serta respek orang itu terhadap spiritualitas, itu akan menentukan kualitas dari kerohanian orang itu. Kerohanian jemaat-jemaat di Makedonia mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat pesat. Bayangkan, hanya dalam tempo 6 tahun, mereka telah mengalami terobosan demi terobosan dan lompatan iman yang luar biasa. Jemaat di sana meninggalkan berhala yang mereka puja selama ini dan untuk seterusnya beribadah kepada Allah yang hidup. Mereka hidup dengan cinta kasih yang luar biasa, penuh dengan sukacita dan rela berkorban. Dan masih banyak lagi nilai-nilai positif yang ada pada jemaat-jemaat ini, saudara sekalian. Lantas bagaimana dengan jemaat-jemaat di Korintus? Kondisinya terbalik. Padahal kota Korintus dan wilayah Makedonia itu berada pada wilayah yang sama di dalam negeri Yunani, di benua Eropa. Setelah ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi, wilayah Yunani dibagi menjadi 2 provinsi. Makedonia di sebelah utara dan Akaya di sebelah selatan. Nah, Korintus itu berada di provinsi Akaya. Sama seperti di Makedonia, Paulus juga membangun jemaat di Korintus. Ia berada di sana selama 18 bulan dalam perjalanan misinya yang kedua. Jemaat Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, dan kebanyakan adalah dari kalangan orang-orang non-Yahudi yang dulunya adalah penyembah berhala. Jika di Makedonia terjadi kebangunan rohani yang hebat, kerohanian jemaat Korintus sangat rendah kualitasnya. Paulus justru menunjukkan rasa kecewa yang sangat besar terhadap kondisi jemaat ini. Ini cukup aneh, saudara sekalian, karena baik Makedonia maupun Korintus dirintis oleh orang yang sama, ditabur dengan benih Injil yang sama. Mengapa bisa tingkat pertumbuhannya tidak sama? Satu saat Paulus menerima kabar buruk tentang jemaat ini yang disampaikan oleh orang-orang dari keluarga Klui yang melaporkan hal-hal yang tidak terpuji yang ada di dalam jemaat ini. Seperti apa kondisi jemaat Korintus, saudara? Di dalam surat kepada jemaat di Korintus, kita dapat menemukan ada banyak informasi yang buruk di dalam jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak bertumbuh. Paulus katakan mereka masih seperti bayi rohani yang hanya membutuhkan susu dan belum siap menerima makanan yang keras. Dan mereka masih hidup di dalam keadaan sebagai orang Kristen duniawi yang ditandai dengan keikutsertaan sebagian jemaat di dalam upacara-upacara pagan, yaitu penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu di kota Korintus. Di dalam jemaat ini juga terjadi perselisihan, ada perpecahan di dalam jemaat Korintus yang terdiri dari beberapa kelompok. Dan ini sangat menyakitkan hati Paulus. Rupanya toleransi terhadap dosa seperti perzinahan serta tindakan bejat di dalam hal dosa seksual terjadi di dalam jemaat ini. Juga ada jemaat yang terlibat di dalam perzinahan yang berhubungan dengan perzinahan sakral seperti yang dipromosikan oleh imam-imam pelacur di kuil penyembahan berhala dewa Venus. Jadi di kota Korintus ada sebuah kuil besar di mana ada 1.000 orang perempuan yang adalah imam di dalam kuil itu yang
mempraktekkan pelacuran. Dan itu adalah metode ibadah yang mereka anut pada waktu itu. Dan yang lain lagi dikatakan bahwa jemaat ini mempunyai kesombongan rohani. Karena apa? Karena jemaat ini mempunyai karunia rohani yang sangat luar biasa. Selebihnya jemaat ini dikatakan meragukan kerasulan dari Paulus. Bahkan mereka menyerang pribadi Paulus. Sebagian orang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang lain guna menolak kerasulan dari Paulus. Dengan data-data seperti ini dapat kita pahami bahwa jemaat ini sungguh mempunyai tingkat kerohanian yang parah. Seperti apakah ciri-ciri dari jemaat yang tidak bertumbuh? Pertama, ditandai dengan hubungan dengan Tuhan yang sangat-sangat renggang. Tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biasanya orang-orang seperti ini baru datang mencari Tuhan ketika ada perlunya, ketika sedang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup. Orang yang tidak bertumbuh biasanya hidup di dalam konsep-konsep lama. Mungkin itu konsep dari dunia, mungkin juga konsep dari agama lama yang dia anut, dan yang tidak sesuai dengan konsep Kristiani. Dia masih hidup di dalam konsep seperti ini. Dan ini terjadi dengan jemaat di Korintus. Orang-orang seperti ini tidak menaruh respek terhadap masalah rohani, menutup hati terhadap pengajaran, dan tidak bisa menerima pengajaran yang benar. Bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah menurut kebenaran terang firman Tuhan. Orang-orang seperti ini kering secara kerohanian, sakit kerohanian bahkan. Ditandai dengan sikap kekanak-kanakan, gampang tersinggung, temperamental, yang gampang tersulut sehingga sering meledak-ledak di dalam relasi dengan orang lain. Dia tidak memiliki kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang akan mengampuni, kasih yang memberikan pengampunan. Tidak ada pada orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Berpikiran pendek dan suka memberontak. Pertumbuhan rohani yang mandek juga ditandai dengan ciri-ciri orang Kristen yang hidup di dalam kedagingan. Sering terjadi dalam konflik, terjadi pertikaian, fitnah, iri hati. Dan biasanya mereka lemah dan rentan terhadap godaan-godaan. Sehingga mereka rela mengorbankan kebenaran dan senang berkompromi untuk hal-hal ketidakbenaran. Pertumbuhan rohani yang mandek juga ditandai dengan ciri-ciri kehilangan kasih mula-mula. Di dalam Alkitab ada beberapa kelompok orang yang kehilangan kasih mula-mula. Dan inilah orang Kristen yang suam-suam kuku. Dulunya begitu bergelora, berapi-api. Tapi kemudian ibadah pun sudah jadi malas. Pelayanan tidak pernah terlibat lagi. Persembahan tidak lagi diberikan. Dan jadi orang Kristen yang menjauhkan diri. Tidak mau berhubungan dengan kekristenan. Tidak baca Alkitab. Tidak berdoa lagi dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus memberikan ancaman akan memuntahkan orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Saudara sekalian, ada orang Kristen yang mengeraskan hati. Sudah tahu kebenaran tapi bersikeras hidup dan ketidakbenaran. Sehingga orang-orang seperti ini dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah menjadi bebal. Dan terhadap orang seperti ini, Tuhan bisa saja mengeraskan hatinya sehingga dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bertobat. Dan yang paling menonjol adalah hidup di dalam kepura-puraan. Yesus menggunakan istilah kemunafikan untuk menunjuk orang-orang yang seperti itu. Terhadap semua orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh seperti itu. Orang-orang Calvinis mengatakan itu adalah orang-orang yang tidak terpilih. Lantas mengapa ada orang Kristen tidak bertumbuh di dalam hal kerohanian? Yang pertama, karena pada orang-orang tertentu memang tidak memiliki kerinduan untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Mereka hanya ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja.
Ini fakta yang aneh. Tapi ini sesuatu yang real. Biasanya orang ingin menjadi yang terbaik di dalam hal apapun. Seorang pelajar ingin menjadi pelajar yang terbaik. Seorang penyanyi ingin menjadi penyanyi yang terbaik. Tidak ada penyanyi yang, saya penyanyi yang terburuk saja, yang biasa-biasa saja. Tidak. Seorang aktor, seorang pemain bola, seorang pembalap, dan apapun yang lain ingin menjadi yang terbaik. Bahkan seorang perampok pun ingin menjadi perampok yang terbaik. Tetapi aneh bin ajaib, ada orang Kristen yang tidak ingin menjadi orang Kristen yang terbaik, minimal yang baik. Keanehan ini muncul karena apa? Karena pemikiran yang keliru, yaitu bahwa dengan kerohanian yang baik itu akan menghambat kesenangan hidupnya. Dan orang-orang Kristen yang bertipikal seperti ini hanya melakukan ritual kekristenan karena dia beragama Kristen. Dan kalaupun dia datang ke gereja, ya karena dia merasa dia sebagai orang Kristen. Selain takut Tuhan marah apabila tidak beribadah. Jadi agama pada akhirnya hanya menjadi sebuah formalitas. Dan jika memberikan keuntungan. Saudara sekalian, seorang anak yang tidak menyadari arti penting dari sekolah dan betapa berharganya pendidikan, tidak mempunyai gairah untuk sekolah, dan akan merasa tersiksa pada saat disuruh atau diminta untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan memang betul saudara, orang yang tidak mempunyai obsesi, ya tidak ada api yang akan menggelorakannya. Saudara lihat anak-anak muda di Korea yang terobsesi untuk menjadi seorang penyanyi ataupun penari tingkat internasional. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perjuangkan dan hal apa yang mereka korbankan. Banyak hal yang mereka lakukan. Mereka berlatihan sedemikian rupa. Mereka berkorban dalam banyak hal demi meraih cita-cita mereka, obsesi dan mimpi mereka. Kepada jemaat Korintus, Paulus berkata, ada rasul yang menanam, ada rasul yang lain yang menyiram, tapi pada akhirnya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan, tetapi Tuhan mana mungkin memberikan pertumbuhan jika orang Kristen tidak mempunyai kerinduan untuk bertumbuh. Saya pernah membeberkan bagaimana orang-orang tertentu yang tidak mempunyai kerinduan untuk bertumbuh di dalam spiritualitas. Lihatlah anak-anak muda kita. Untuk bekerja, untuk pergi sekolah, mereka bisa secara otomatis. Tapi kalau hari Minggu, hari ibadah, mereka tidak mempunyai kerinduan untuk beribadah. Mengapa orang Kristen tidak bertumbuh? Karena memang kenyataan ada sebagian orang Kristen yang masih bersifat duniawi. Orang Kristen seperti ini ingin masuk surga, tetapi juga ingin mendapatkan surga di dunia ini. Mereka merasa rugi kalau tidak bisa menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa semua hal yang nikmat di dunia ini adalah dosa. Belum tentu. Tetapi ada begitu banyak hal kedagingan di dalam dunia ini yang ditolak dan yang ditentang oleh firman Tuhan. Nah, orang Kristen seperti ini masih rindu mempunyai kehidupan yang ditentang oleh firman Tuhan. Itu sebabnya selalu ada pembenaran dari orang-orang Kristen seperti ini. Mereka berkata, semua orang juga begitu. Rugi kalau saya tidak boleh. Semua orang boleh. Kalau orang lain boleh, kenapa saya tidak boleh? Saya ini bukan malaikat. Malaikat saja jatuh. Ada lagi yang berkata, kita ini masih hidup dalam darah dan daging. Belum sempurna. Ada juga yang mengatakan, ya kami ini orang lapangan. Orang pragmatis. Jadi segala sesuatu harus dibuat menjadi sederhana, menjadi praktis, sehingga semua menjadi gampang. Waspada saudara, kalau saudara-saudara termasuk orang yang punya pemikiran seperti itu. Menjadi orang Kristen yang lamban di dalam hal mendengar kebenaran juga adalah penghambat yang besar
untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 11 berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena apa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban untuk menerima kebenaran. Serba ragu menerima kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Ada orang Kristen seperti itu. Kalaupun dia tahu kebenaran, belum tentu hidup dalam kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka tahu kebenaran, bahkan menjadi pengajar kebenaran, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang seperti ini adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Selesai rumah dibangun, kemudian datanglah angin, datanglah badai, membuatnya menjadi porak-poranda, hancur total. Karena mendengarkan, tapi tidak menjadi pelaku firman. Betapa banyak orang Kristen yang sudah sekian lama mendengarkan firman, tapi mempunyai satu sikap yang kurang baik, yaitu masa bodoh. Orang Jakarta menyebutnya cuek bebek. Bahkan saya juga mendengar ada orang Kristen ketika dia sedang marah, seseorang mengingatkan tentang firman Tuhan, dia berkata persetan dengan firman Tuhan. Ini jelas orang Kristen yang berkualitas sangat-sangat rendah. Tuhan tidak senang dengan orang Kristen model seperti ini. Penyebab yang sangat krusial seseorang tidak bertumbuh di dalam spiritualitas adalah seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia membeberkan perumpamaan tentang penabur. Markus 4 ayat 15-20. Yesus berkata, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak bisa bertumbuh, yaitu orang yang menerima firman, tapi firman itu kemudian diambil oleh burung-burung, oleh iblis. Ada lagi kondisi yang lain, yaitu orang Kristen yang tidak tahan terhadap penindasan, penganiayaan. Benih itu mati karena tumbuh di tanah yang tipis. Penghambat yang lain lagi adalah tipu daya kekayaan, kata Tuhan Yesus. Dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain sehingga keinginan itu menghimpit firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Sedangkan yang mendengar dan yang menyambut firman itu benar dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya, inilah orang-orang Kristen yang pada akhirnya berbuah berkali-kali lipat. Terus kalian ada sikap yang tidak fair yang terjadi pada orang-orang Kristen. Apabila seseorang merasa dirinya ada masalah dengan ekonominya, dia akan berjuang habis-habisan. Apabila seseorang merasa ada masalah dengan sekolahnya, dengan kuliahnya, dia akan berjuang habis-habisan untuk membalikkan situasi. Begitu pula dengan keluarga-keluarga Kristen yang merasa ada masalah di dalam hubungan suami dan istri. Mereka akan berusaha keras, mereka akan konseling,
terapi dan sebagainya untuk memperbaiki kondisi ini. Orang tua yang merasa ada masalah dengan anak-anaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan ini. Seseorang yang menemukan dirinya ada masalah, misalnya rambutnya mulai rontok, atau giginya goyah, atau kulitnya ada masalah, apalagi didapati ada penyakit yang serius, pasti akan terapi, akan berobat, akan membayar harga. Tetapi di dalam hal spiritualitas, begitu banyak orang Kristen mengabaikannya begitu saja. Tidak ada upaya apapun untuk menyehatkan, membuat spiritualitasnya menjadi kuat dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Tidak. Bahkan yang lebih menyedihkan, sebagian orang Kristen yang take it for granted, waktu yang akan membuatnya menjadi lebih baik. Sesudah waktu tidak akan membuat spiritualitas menjadi lebih baik. Dan yang paling buruk adalah sebagian orang Kristen malah melarikan diri, marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, lari dari gereja, lari dari persekutuan orang Kristen, bahkan mengancam Tuhan untuk meninggalkan kekristenan. Jelas ini tidak fair. Semoga Tuhan menolong agar kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Jadilah seperti orang Kristen di Makedonia, dan jangan menjadi orang-orang Kristen di Korintus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk ayat firman yang boleh kami baca, yang kami pelajari. Tuhan, periksalah diri kami. Apakah kami termasuk orang Kristen yang suam-suam? Orang Kristen yang bertumbuh atau tidak bertumbuh? Tuhan, mampukan kami untuk selalu mawas diri. Apabila kami tidak bertumbuh, jadi orang Kristen yang biasa-biasa, ogah-ogahan, Tuhan ampunilah kami. Mampukanlah kami untuk memperbaiki diri kami. Berikanlah kami hati yang rindu kepada Tuhan. Hati yang merindukan semakin bertumbuh, semakin menjadi orang Kristen yang luar biasa, hebat di hadapan Tuhan. Mampukan kami menangkap pesan ini dan ubahkanlah kami semua. Di dalam Yesus kami memohon. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.